Ini adalah kisahku. Kisah nyata seorang janda di usia 20 tahun. Seminggu jadi istri, lalu semuanya hancur. Bukan karena aku ingin, tapi karena takdir berkata lain. Dan sejak hari itu, aku berubah. Ranjang pengantin yang dingin menyeretku mencari kehangatan terlarang. Simak kisah penuh air mata, luka, dan harapan. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dan inilah kisah lengkapnya. Udara pagi di kamar kami masih terasa manis, bercampur aroma melati dari sisa dekorasi pernikahan seminggu yang lalu. Aku meregangkan tubuh, merasakan kehangatan selimut yang membalutku erat. Di sampingku, Rian masih terlelap. Napasnya teratur menerpa tengkukku. Senyum tipis terukir di bibirku. Usiaku baru 20, dan kini aku adalah seorang istri. Istri dari pria yang paling kucintai di dunia ini. Seminggu. Hanya seminggu kami resmi menjadi suami istri. Namun rasanya seperti seumur hidup. Setiap detik bersamanya adalah sorga yang nyata. Rian dengan senyumnya yang meneduhkan dan pelukannya yang selalu menenangkan adalah segalanya bagiku. Kami bertemu di bangku kuliah. Cinta kami tumbuh perlahan, mekar indah hingga akhirnya berujung pada ikatan suci ini. Orang tuaku sempat ragu karena usia kami yang masih sangat muda. Tapi cinta kami terlalu kuat untuk dihalangi. Kami meyakinkan mereka, menunjukkan bahwa kami siap membangun masa depan bersama. "Pagi sayang," bisik Rian. Suaranya serak khas bangun tidur. Dia mengeratkan pelukannya, menarikku lebih dekat ke dalam dekapannya. Aku menoleh, menatap wajahnya yang damai. "Pagi juga, Mas," balasku mencium pipinya lembut. "Udah bangun dari tadi?" tanyanya, matanya masih terpejam. "Baru aja. Nggak mau kehilangan momen berharga sama kamu," ujarku lalu terkekeh. Dia membuka mata, menatapku dengan tatapan penuh cinta yang selalu membuatku meleleh. Dasar istriku ini gombel banget. Rian mencubit hidungku pelan, lalu mengecup keningku. "Aku sayang kamu, sayang." "Aku juga sayang kamu, Mas," jawabku, membenamkan wajah di dadanya. Detak jantungnya yang teratur adalah melodi paling indah bagiku. Kami memiliki banyak mimpi. Rian ingin membangun rumah impian kami sendiri, dengan taman yang luas dan dapur yang selalu ramai. Aku ingin punya 2 anak, laki-laki dan perempuan, yang akan berlarian mengisi kekosongan rumah. Kami bahkan sudah merencanakan liburan pertama kami sebagai suami istri ke Bali bulan depan. Segalanya terasa begitu sempurna, begitu nyata, begitu dekat dalam genggaman. Siang itu Rian harus pergi ke kantor sebentar. Ada berkas penting yang harus dia selesaikan sebelum cuti panjang kami dimulai. "Nggak lama kok sayang. Paling sore udah pulang. Nanti malam kita makan malam romantis ya," janjinya sambil mencium keningku sebelum pergi. Aku mengangguk, melambaikan tangan dari ambang pintu. "Hati-hati, Mas." Aku kembali ke dalam rumah. Senyum masih merekah di bibirku. Rumah ini terasa begitu hangat, begitu penuh cinta. Aku mulai membersihkan rumah, bersenandung pelan. Tidak ada sedikit pun firasat buruk yang menyelinap. Bagaimana mungkin? Hidupku baru saja dimulai. Hidupku yang baru saja menemukan puncaknya dalam seminggu pernikahan ini terasa seperti surga yang tak akan pernah berakhir. Aku tidak tahu bahwa kebahagiaan yang begitu melimpah ini akan segera direnggut paksa, meninggalkan ranjang pengantin yang dingin, dan aku, seorang janda di usia yang bahkan belum menginjak 1/4 abad. Senyum di bibirku masih merekah saat aku mulai membersihkan rumah, bersenandung pelan, menanti kepulangan Rian. Aku membayangkan makan malam romantis kami nanti, tawa kami yang akan mengisi setiap sudut rumah ini.
Namun sore itu, senja tak lagi jingga. Langit berubah kelabu seolah turut berduka. Teleponku berdering nyaring memecah keheningan yang tiba-tiba terasa mencekam. Nomor asing. Jantungku berdebar tak karuan, ada firasat buruk yang merayap, dingin, menusuk hingga ke tulang. Halo? Suaraku bergetar. Suara di seberang sana adalah suara seorang pria, terdengar panik dan tergesa-gesa. Halo? Apakah ini istri Bapak Rian? Napasku tercekak. Iya, saya istrinya. Ada apa ya? Bapak Rian mengalami kecelakaan, Bu. Di jalan tol. Sekarang sedang dalam perjalanan ke rumah sakit terdekat. Duniaku runtuh seketika. Telepon jatuh dari genggamanku, membentur lantai dengan suara nyaring. Kecelakaan? Rian? Tidak, ini pasti salah. Baru beberapa jam yang lalu dia mencium keningku, berjanji akan pulang cepat. Ini tidak mungkin terjadi. Aku berlari keluar rumah, tanpa alas kaki, tanpa arah. Pikiranku kosong, hanya ada nama Rian yang terus bergaung. Aku tidak tahu bagaimana aku sampai di rumah sakit. Semuanya buram seperti mimpi buruk yang terlalu nyata. Suara sirine ambulans, bau antiseptik yang menusuk hidungku, wajah-wajah panik yang berlalu lalang. Kemudian aku melihatnya. Ayah dan Ibu Rian sedang duduk di kursi tunggu, dengan wajah pucat dan mata sembab. Mereka menoleh kepadaku dan tatapan itu mengkonfirmasi ketakutan terbesarku. Rian, Mas Rian kenapa, Bu? Bisikku. Suaraku nyaris tak terdengar. Ibu Rian memelukku erat. Isakannya pecah. Rian sudah tidak ada, Nak. Dunia di sekelilingku hancur berkeping-keping. Kata-kata itu sudah tidak ada, menusuk jantungku, meremukannya hingga tak bersisa. Tidak mungkin. Ini pasti mimpi. Aku baru saja menikah seminggu. Ranjang pengantin kami masih hangat. Gaun putihku masih tergantung rapi di lemari. Bagaimana mungkin? Aku tidak ingat apa-apa lagi setelah itu. Hanya kegelapan, rasa sakit yang tak terhingga, dan kehampaan yang tiba-tiba melahap seluruh jiwaku. Aku terbangun di ranjang kami, ranjang pengantin yang kini terasa begitu dingin. Di sampingku tidak ada Rian, hanya bantal kosong dan sisa aroma parfumnya yang perlahan memudar. Aku menatap cincin pernikahan di jari manisku yang baru seminggu melingkar. Air mata mengalir deras, membasahi bantal. Aku adalah seorang janda di usia 20, sendirian menghadapi malam yang panjang dan dingin dengan kenangan surga yang baru saja kukecap, kini berubah menjadi neraka. Hari-hari setelah pemakaman Rian terasa seperti kabut tebal yang menyelimuti. Setiap sudut rumah ini, setiap benda, setiap aroma mengingatkanku pada dirinya. Ranjang pengantin kami yang seharusnya menjadi saksi bisu kebahagiaan kami yang tak berkesudahan, kini menjadi monumen kesepian yang paling menyakitkan. Setiap malam, aku berbaring di sana, di sisi ranjang yang dulu selalu diisi oleh tubuh hangat Rian. Sisi itu kini terasa dingin, hampa, seolah sebagian dari diriku telah ikut mati bersamanya. Aku memeluk bantalnya, menghirup sisa aroma parfumnya yang semakin memudar. Berusaha mencari sedikit pun kehangatan yang tersisa. Tapi yang kudapat hanyalah dingin dan bisikan sepi yang menggerogoti jiwaku. Aku mencoba tidur, tapi setiap kali memejamkan mata, bayangan Rian muncul. Senyumnya, tawanya, sentuhannya. Terutama sentuhannya. Sentuhan yang baru seminggu kurasakan sebagai seorang istri. Sentuhan yang kini tak akan pernah lagi kudapatkan.
Rasa rindu itu begitu menyiksa, bercampur dengan kebutuhan fisik yang tak terucapkan, yang membuatku merasa malu pada diri sendiri. Bagaimana bisa aku memikirkan hal seperti itu saat suamiku baru saja pergi? Tapi tubuhku, jiwaku, merindukan kehangatan itu. Siang hari tidak lebih baik. Rumah yang dulu ramai dengan tawa kami, kini sunyi senyap. Orang tuaku sering datang mencoba menghibur. Ibu Rian juga sesekali datang membawakan makanan. Mereka semua menatapku dengan tatapan kasihan. Tatapan yang membuatku merasa seperti pecundang, seperti objek yang harus dikasihani. Yang sabar ya nak, Rian pasti lebih tenang di sana, kata Bu RT suatu pagi sambil mengelus lenganku. Aku hanya bisa tersenyum tipis, senyum yang terasa hambar di bibirku. Bagaimana aku bisa sabar saat setiap nafas terasa seperti beban? Tekanan itu tidak hanya datang dari luar. Di dalam diriku sendiri ada suara-suara yang tak henti-hentinya bertanya. Bagaimana aku akan melanjutkan hidup? Di usiaku yang baru 20, apa yang bisa kulakukan? Aku merasa terjebak, terkurung dalam kesedihan dan ketidakpastian. Suatu sore, saat aku sedang duduk termenung di teras, sebuah motor berhenti di depan rumah. Bukan motor ojol, tapi motor sport yang familiar. Aku mendongak dan melihat Bima, sahabat Rian sejak SMA. Dia juga sering datang saat Rian masih ada, tapi kini kehadirannya terasa berbeda. Dia mengenakan jaket kulit hitam, rambutnya sedikit acak-acakan, dan matanya menatapku dengan sorot yang sulit kuartikan. Bukan kasihan, tapi sesuatu yang lain. "Assalamualaikum, Dinda," sapanya. Suaranya lembut, tanpa nada kasihan yang biasa ku dengar. Aku terkejut mendengar panggilan Dinda itu, tapi aku tidak bereaksi. "Waalaikumsalam, Bima. Tumben sore-sore gini." Dia turun dari motor, berjalan mendekat. "Aku cuma mau lihat keadaan kamu. Aku tahu ini berat." Bima duduk di kursi kayu di depanku, tidak terlalu dekat, tapi cukup dekat untuk membuatku merasakan kehadirannya. Aku baik-baik aja, jawabku, meskipun aku tahu itu adalah kebohongan besar. Bima hanya mengangguk, lalu menatapku lurus. "Aku tahu kamu gak baik-baik aja, tapi aku di sini kalau kamu butuh teman cerita. Kapanpun ada keheningan singkat." Aku menatap matanya. Di sana, aku tidak menemukan rasa kasihan. Yang ada hanyalah ketulusan dan sebuah perhatian yang tak terduga. Perhatian yang terasa berbeda dari yang lain. Perhatian yang entah mengapa membuat jantungku berdesir pelan. Memecah sedikit dinginnya kesepian yang selama ini melingkupiku. Aku tidak tahu apakah ini awal dari sesuatu yang baik atau justru awal dari godaan yang akan semakin menguji batasan hatiku yang rapuh. Perhatian Bima yang berbeda dari tatapan kasihan orang lain perlahan menjadi oasa di tengah gurun kesepianku. Dia tidak banyak bicara tentang Rian, tidak mengungkit tragedi itu. Dia hanya ada, mendengarkan, menemani, dan sesekali memberikan sentuhan kecil yang tak kusadari betapa kubutuhkan. Bima mulai sering datang. Kadang hanya untuk ngobrol santai di teras, menemaniku menyiram bunga atau sekedar menonton televisi. Kehadirannya mengisi kekosongan yang begitu menyesakan di rumah ini. Aku mulai terbiasa dengan aroma parfumnya yang maskulin, dengan suaranya yang tenang, dan dengan tatapan matanya yang selalu penuh perhatian. Suatu malam, hujan turun sangat deras. Listrik padam. Rumahku gelap gulita. Hanya diterangi cahaya lilin yang berkedip-kedip. Aku duduk meringkuk di sofa ruang tamu, ketakutan dan kesepian kembali melanda.
Tiba-tiba, ketukan di pintu. Itu Bima. Dia datang membawa senter dan beberapa lilin cadangan. Aku lihat listrik mati, jadi aku mampir. Katanya suaranya sedikit basah oleh hujan. Aku merasa lega, sekaligus aneh. Lega karena ada yang menemaniku di tengah gelap, aneh karena dia selalu ada di saat yang tepat. Dia duduk di sampingku, tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk membuatku merasakan kehangatan tubuhnya di tengah dinginnya malam. Kami ngobrol tentang hal-hal ringan, tentang masa depan, tentang impian. Dia tidak menyinggung Rian dan aku menghargai itu. Ada kenyamanan yang tumbuh di antara kami, kenyamanan yang terasa begitu asing namun juga begitu memikat. Saat hujan mulai reda dan listrik belum juga menyala, Bima bangkit. Aku pulang dulu ya, sudah malam, tidak enak dilihat tetangga. Dia berdiri di depanku dan entah mengapa, aku merasa enggan melepaskannya. Aku mendongak menatap wajahnya yang samar dalam cahaya lilin. Ada keheningan yang panjang. Lalu perlahan, tangannya terulur. Bukan untuk berpamitan, melainkan untuk menyentuh pipiku. Jemarinya mengelus lembut, menghapus sisa air mata yang tak kusadari masih mengalir. Sentuhan itu, begitu lembut, begitu menghangatkan. Aku memejamkan mata, membiarkan sentuhan itu meresap ke dalam jiwaku yang haus akan kehangatan. Aku merindukan sentuhan. Sentuhan seorang pria, dan Bima dengan sentuhannya itu seolah mengisi kekosongan yang selama ini kurasakan. Napasnya terasa dekat. Aku bisa merasakan detak jantungku yang berpacu. Ada bisikan dalam diriku, bisikan yang mengatakan, ini salah. Tapi tubuhku, jiwaku terlalu merindukan kehangatan ini. Aku tidak tahu berapa lama kami berdiam dalam posisi itu. Hanya sentuhan lembut di pipi dan keheningan yang penuh makna. Ketika Bima menarik tangannya, aku merasa seperti kehilangan sesuatu. Dia tersenyum tipis, senyum yang penuh pengertian atau mungkin penuh godaan. Istirahat ya, bisiknya lalu berbalik dan menghilang dalam gelap. Aku duduk di sana terpaku. Pipiku masih terasa hangat oleh sentuhannya. Aku tahu aku sedang bermain api. Aku tahu ini adalah awal dari sesuatu yang berbahaya. Tapi di tengah dinginnya ranjang pengantin yang hampa, kehangatan yang Bima tawarkan terasa begitu memikat, begitu sulit untuk kutolak. Aku mulai goyah, terlalu kesepian untuk melawan godaan yang semakin kuat ini. Hari-hari berikutnya, godaan itu semakin nyata. Bima tidak lagi hanya datang saat listrik padam atau hujan deras. Dia datang setiap sore seolah itu adalah rutinitas baru kami. Dia akan duduk di teras, menemaniku, dan obrolan kami semakin dalam, semakin pribadi. Dia tidak pernah menyentuhku lagi seperti malam itu. Tapi tatapan matanya, bisikan suaranya dan kehadirannya yang selalu ada, jauh lebih mematikan. Aku merasa seperti berada di tepi jurang. Satu sisi menarikku kembali pada kesetiaan dan kenangan Rian, sisi lain mendorongku ke dalam pelukan kehangatan yang Bima tawarkan. Aku merindukan Rian. Ya, sangat merindukannya. Tapi kerinduan itu kini bercampur dengan kebutuhan yang lebih primal. Kebutuhan akan sentuhan, akan kehadiran fisik yang nyata, yang bisa menghapus dinginnya ranjang pengantin itu. Suatu malam, aku tidak bisa tidur. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Aku mendengar suara ketukan pelan di pintu depan. Jantungku berdebar kencang. Siapa? Hanya ada satu orang yang mungkin datang selarut ini. Aku membuka pintu, dan benar saja. Itu Bima. Dia berdiri di sana, di bawah cahaya rebuan yang samar dengan wajah cemas.
Maaf ganggu tidurmu, tapi aku nggak bisa tidur. Aku kepikiran kamu. Aku tidak mengatakan apa-apa, hanya menatapnya. Kesepian yang menyesakan itu, kebutuhan yang membakar itu tiba-tiba terasa begitu kuat. Aku membuka pintu lebih lebar, mengundangnya masuk. Bima masuk, dan keheningan menyelimuti kami. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatapku dengan mata yang penuh pengertian. Perlahan, dia mendekat. Aku tidak mundur, tidak bisa mundur. Tangannya terulur, menyentuh pipiku lagi. Kali ini, sentuhannya lebih lama, lebih dalam. Jari-jarinya mengelus lembut rahangku, lalu turun ke leherku. Aku memejamkan mata, membiarkan sensasi itu meresap. Tubuhku bergetar. "Kamu kesepian kan?" Bisiknya, suaranya serak. Aku mengangguk, air mata menetes. Sangat. Lalu dia memelukku. Pelukan yang begitu kuat, begitu menghangatkan, seolah ingin mengisi setiap rongga kosong dalam diriku. Aku membalas pelukannya, membenamkan wajah di dadanya. Aroma maskulinnya memenuhi indraku, memabukkan. Bima mengelus rambutku, lalu punggungku. Sentuhannya perlahan turun, semakin rendah, semakin berani. Aku bisa merasakan napasnya yang memburu di telingaku. Bisikan-bisikan halus, penuh gairah, mulai terdengar. Aku tahu ini salah. Ini sangat salah. Tapi tubuhku, jiwaku, terlalu merindukan kehangatan ini. Terlalu merindukan sentuhan seorang pria. Aku memejamkan mata, membiarkan diriku tenggelam dalam pelukan itu, dalam sentuhan yang membakar batas-batas kesetiaan dan moral. Ranjang pengantin yang dingin itu kini terasa begitu jauh, digantikan oleh kehangatan yang menyesatkan, namun begitu memikat. Aku telah menyerah pada godaan, pada kebutuhan yang tak bisa kulawan. Dan aku tahu, malam ini, aku telah melangkah terlalu jauh. Pelukan Bima, sentuhannya yang membakar telah meruntuhkan dinding-dinding pertahananku. Di tengah keheningan malam yang pekat, di ruang tamu yang hanya diterangi cahaya rembulan yang samar, kami berdiri, terhanyut dalam keintiman yang terlarang. Bima menarik wajahku mendekat. Matanya menatapku dalam, penuh gairah yang tak terbendung. Aku tidak melawan. Tidak bisa. Bibirnya menyentuh bibirku, lembut pada awalnya, lalu semakin menuntut. Ciuman itu panas, memabukkan, seolah ingin menghapus setiap jejak kesedihan dan kesepian yang selama ini kurasakan. Aku memejamkan mata, membiarkan diriku tenggelam dalam sensasi itu, dalam kenikmatan yang terasa begitu salah, namun begitu nyata. Tangannya menelusuri punggungku, naik turun, lalu berhenti di pinggangku, menarikku semakin rapat ke tubuhnya yang kekar. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang berpacu, seirama dengan detak jantungku sendiri. Napas kami memburu, bercampur dalam keheningan yang penuh gairah. Setiap sentuhan, setiap ciuman, terasa seperti bara api yang membakar sisa-sisa kesetiaanku pada Rian. Di satu sisi, ada rasa bersalah yang menusuk. Bayangan Rian melintas di benakku. Senyumnya, tatapannya. Rasa sakit itu begitu kuat, seolah dia sedang menatapku, kecewa. Tapi di sisi lain, ada kebutuhan yang lebih mendesak. Kebutuhan akan kehangatan, akan sentuhan fisik yang sudah lama tak kurasakan. Aku merasa seperti terbelah antara masa lalu yang menghantui dan godaan masa kini yang begitu kuat. Bima mengangkatku dalam pelukannya, membawaku ke sofa. Dia membaringkanku perlahan, lalu menindihku. Bibirnya tak pernah lepas dari bibirku. Tangannya mulai menjelajah, semakin berani, semakin intim. Aku tahu, ini adalah batas. Batas yang tak seharusnya kulewati.
Tapi tubuhku, jiwaku terlalu lelah untuk melawan, terlalu haus akan sentuhan. Namun, di tengah gairah yang memuncak itu, sebuah kilasan muncul begitu saja di benakku. Wajah Rian, senyumnya di hari pernikahan kami, janji-janji yang kami ucapkan. Kilasan itu bagai sengatan listrik, menyadarkanku dari mabuk kepayang. Tidak, ini tidak bisa. Aku tidak bisa mengkhianati Rian sejauh ini. Aku mendorong Bima dengan sisa tenaga yang kupunya. Jangan, bisikku, suaraku serak, penuh penyesalan. Bima terkejut. Dia menatapku, matanya penuh pertanyaan, namun juga ada sedikit kekecewaan. Dia bangkit perlahan, memberiku ruang. Aku duduk, memeluk diriku sendiri, gemetar. Air mata kembali mengalir, kali ini bukan karena kesedihan, tapi karena rasa bersalah yang mendalam. Aku hampir melangkah terlalu jauh. Aku hampir menghancurkan sisa-sisa harga diriku dan kenangan indah tentang Rian. Ciuman Bima masih terasa di bibirku, namun kini rasanya pahit, menghantui. Aku tahu, aku tidak bisa melanjutkan ini. Aku harus menghentikannya sebelum semuanya benar-benar hancur. Rasa bersalah yang mendalam itu kini bukan hanya bisikan, melainkan jeritan yang memekakkan telinga di dalam benakku. Malam itu, setelah Bima pergi, aku tidak bisa tidur. Aku beranjak dari sofa, berjalan menuju kamar mandi. Menyalakan lampu, aku menatap pantulan diriku di cermin. Wajahku pucat, mataku sembab, dan ada jejak air mata yang mengering di pipiku. Tapi yang paling menakutkan adalah tatapan di mataku sendiri. Itu bukan lagi tatapan wanita yang berduka, melainkan tatapan yang kosong, penuh penyesalan, dan rasa jijik pada diri sendiri. Aku membasuh wajahku berkali-kali, seolah ingin menghapus setiap jejak ciuman Bima, setiap sentuhan yang terasa begitu kotor. Tapi rasanya percuma. Aroma parfumnya masih melekat di kulitku, dan bayangan wajahnya, tatapannya yang penuh gairah, terus menari-nari di pelupuk mataku. Aku merasa seperti pengkhianat. Pengkhianat bagi Rian, bagi janji pernikahan kami, dan yang terpenting, bagi diriku sendiri. Keesokan harinya, aku mencoba menjauhi Bima. Aku tidak membalas pesannya, tidak mengangkat teleponnya. Setiap kali dia datang, aku berpura-pura tidak ada di rumah. Aku tahu ini pengecut, tapi aku tidak sanggup untuk menghadapinya. Aku terlalu malu, terlalu hancur. Namun, Bima tidak menyerah. Dia terus datang, terus mengirim pesan. "Dinda, kamu kenapa? Aku khawatir." Pesan-pesan itu, yang dulu terasa menghangatkan, kini terasa seperti belenggu yang semakin mengikatku. Aku merasa terpojok, tidak ada tempat untuk lari. Puncaknya terjadi saat aku sedang berbelanja di pasar. Tiba-tiba Bima muncul di sampingku. "Kenapa kamu menghindariku, Dinda?" tanyanya, suaranya pelan tapi penuh tuntutan. Aku menatapnya, air mata mulai menggenang. "Kita nggak bisa kayak gini, Bima. Ini salah." "Salah apa? Kita saling membutuhkan kan? Kamu kesepian, aku juga." Dia mencoba meraih tanganku, tapi aku menariknya menjauh. "Enggak, ini salah. Aku nggak bisa mengkhianati Rian." Bisikku, suaraku bergetar. Bima mendesah. "Rian sudah nggak ada. Kamu harus hidup. Kamu butuh kehangatan." Kata-katanya menusuk. Dia benar. Aku memang butuh kehangatan. Tapi bukan kehangatan seperti ini. Bukan kehangatan yang didasari pengkhianatan dan rasa bersalah. Aku merasa seperti berada di persimpangan jalan, di mana setiap arah terasa gelap dan menakutkan. Aku harus memilih, melanjutkan jalan yang salah ini, atau mencoba mencari cahaya di tengah kegelapan yang pekat.
Aku tahu, ini adalah titik terendahku. Dan untuk pertama kalinya sejak Rian pergi, aku merasa harus berjuang. Bukan untuk Rian, tapi untuk diriku sendiri. Jeritan rasa bersalah itu kini tak lagi hanya bergema di benakku, tapi menuntut tindakan nyata. Aku tidak bisa lagi lari, tidak bisa lagi bersembunyi. Malam itu, setelah insiden di pasar dengan Bima, aku kembali ke rumah dengan langkah gontai. Aku mengunci pintu, lalu merosot di baliknya membiarkan tubuhku jatuh ke lantai. Air mata mengalir deras, tapi bukan air mata kesedihan karena Rian, melainkan air mata kemarahan pada diriku sendiri. Kemarahan karena telah membiarkan diriku terjerumus begitu dalam. Karena telah mengkhianati nilai-nilai yang kupegang. Aku menatap ranjang pengantin yang dingin di kamar. Ranjang itu kini bukan hanya hampa, tapi terasa memuakan. Kenangan Rian, yang dulu begitu indah, kini tercampur dengan bayangan Bima, dengan sentuhan yang terasa begitu kotor. Aku merasa jijik pada diriku sendiri, pada kelemahan yang telah membuatku goyah. Cukup, teriakku pada diriku sendiri. Suaraku serak. Aku bangkit, berjalan ke cermin dan menatap pantulan diriku. Wajah yang pucat, mata yang sembab, dan tatapan kosong itu. Ini bukan aku. Ini bukan wanita yang Rian cintai. Ini bukan wanita yang ingin aku jadi. Aku meraih gunting di meja rias. Dengan tangan gemetar, aku memotong beberapa helai rambutku. Bukan karena marah, tapi sebagai simbol. Simbol untuk membuang masa lalu yang kelam, untuk mengakhiri babak yang salah ini. Aku harus kembali. Kembali pada diriku yang dulu, yang kuat, yang setia. Keesokan harinya, aku mengambil keputusan besar. Aku menelepon Bima. Suaraku tegas, tanpa keraguan. Bima, kita harus bicara. Dan ini yang terakhir. Dia datang dengan wajah cemas dan mata penuh harapan. Dia mencoba meraih tanganku, tapi aku menariknya menjauh. Aku menatapnya lurus, dengan tatapan yang kini penuh tekad, bukan lagi penyesalan. Kita tidak bisa melanjutkan ini, Bima. Ini salah. Aku nggak bisa mengkhianati Rian. Dan aku tidak bisa mengkhianati diriku sendiri. Wajah Bima berubah. Ada kekecewaan yang jelas di matanya. Tapi kamu butuh aku. Kamu kesepian. Aku memang kesepian, tapi aku tidak butuh pelarian yang salah. Aku butuh kekuatan, dan aku akan menemukannya sendiri. Bima mencoba membujukku, mencoba menyentuhku lagi. Tapi kali ini, aku tidak goyah. Aku berdiri tegak, menatapnya tanpa gentar. Kumohon Bima, jangan datang lagi. Jangan hubungi aku lagi. Ada keheningan panjang. Bima menatapku, lalu menghela nafas berat. Dia tahu aku serius. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia berbalik dan pergi. Kali ini, dia tidak menoleh. Aku berdiri di ambang pintu, melihat punggungnya menjauh. Ada rasa lega yang luar biasa, bercampur dengan sedikit kesedihan. Aku telah menutup satu babak yang kelam dalam hidupku. Aku tahu, perjalanan ini tidak akan mudah. Kesepian itu masih ada, dan luka di hatiku masih basah. Tapi untuk pertama kalinya sejak Rian pergi, aku merasa memiliki kendali atas hidupku sendiri. Aku telah memilih untuk berjuang, untuk menemukan cahaya di tengah kegelapan yang pekat, dan untuk membangun kembali diriku dari puing-puing kehancuran. Keputusan untuk melepaskan Bima, meskipun pahit, adalah langkah pertama menuju penyembuhan. Namun jalan itu tidak mudah. Rancang pengantin yang dingin itu masih menjadi pengingat pahit setiap malam, dan kesepian adalah bayangan yang selalu mengikutiku. Minggu-minggu pertama setelah Bima pergi adalah masa yang paling sulit. Aku sering menangis sendirian, merindukan kehangatan yang pernah ia tawarkan. Meskipun aku tahu itu semu. Aku merasa sangat rapuh, dan godaan untuk kembali menghubunginya sering kali muncul. Tapi, setiap kali itu terjadi, aku akan menatap cermin, mengingat wajahku yang penuh penyesalan, dan bisikan, ini bukan aku, akan kembali menguatkanku. Aku mulai mencari kegiatan. Aku bergabung dengan kelas yoga,
mencoba menenangkan pikiranku yang selalu bergejolak. Aku juga mulai membaca buku-buku motivasi, mencari inspirasi untuk bangkit. Aku mencoba menghabiskan lebih banyak waktu dengan orang tuaku dan orang tua Rian, meskipun tatapan kasihan mereka kadang masih terasa. Aku berusaha untuk tidak lagi menjadi objek yang dikasihani, melainkan menjadi wanita yang kuat dan mandiri. Suatu sore, saat aku sedang menyiram tanaman di taman belakang, aku menumbuhkan sebuah kotak kecil di bawah pot bunga Rian. Itu adalah kotak yang dulu Rian gunakan untuk menyimpan surat-surat cinta kami. Aku membukanya. Di dalamnya, ada sebuah surat yang belum pernah kubaca. Tulisan tangan Rian. Sayangku, jika suatu hari nanti aku tidak ada di sisimu, jangan pernah berhenti tersenyum. Jangan biarkan duka melahapmu. Kamu adalah wanita terkuat yang pernah aku kenal. Kamu pantas bahagia. Temukan kebahagiaanmu, sayang. Aku akan selalu mencintaimu. Air mata mengalir deras. Tapi kali ini, bukan air mata kesedihan yang menghancurkan. Ini adalah air mata kelegaan. Air mata penerimaan. Kata-kata Rian yang seolah datang dari surga memberiku kekuatan yang tak terhingga. Dia tidak ingin aku terpuruk. Dia ingin aku bahagia. Aku memeluk surat itu erat. Pada saat itu, aku menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari pelarian atau sentuhan yang salah. Kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, dari kemampuan untuk memaafkan diri sendiri, dan dari keberanian untuk bangkit setelah terjatuh. Aku mulai mengubah ranjang pengantin itu. Aku mengganti spray, menyingkirkan semua yang mengingatkanku pada kesedihan. Aku mendekorasi ulang kamar, menjadikannya ruang yang nyaman dan penuh harapan. Bukan lagi monumen kesepian. Aku tidak lagi tidur di sisi yang kosong. Aku tidur di tengah, memeluk diriku sendiri, merasakan kekuatan yang tumbuh di dalam. Waktu terus berjalan. Luka di hatiku perlahan mengering, menjadi bekas luka yang mengingatkanku akan perjalanan panjang ini. Aku tidak lagi mencari kehangatan dari orang lain. Aku menemukannya dalam diriku sendiri, dalam setiap langkah kecil yang kuambil untuk bangkit. Aku mulai bekerja paruh waktu, bertemu orang-orang baru, dan menemukan tujuan baru dalam hidup. Ranjang pengantin itu, yang dulu dingin dan hampa, kini terasa hangat. Bukan karena ada seseorang di sampingku, tapi karena aku telah menemukan kedamaian di dalamnya. Aku tahu Rian akan bangga, dan aku akhirnya bisa tersenyum lagi. Senyum yang tulus, penuh arti. Senyum itu bukan lagi topeng, bukan lagi upaya untuk menyembunyikan luka. Itu adalah cerminan dari jiwa yang telah menemukan kedamaian setelah melewati badai paling dahsyat dalam hidupku. Tahun-tahun berlalu, ranjang pengantin yang dulu dingin dan hampa, kini menjadi tempatku merenung, menulis, dan kadang hanya sekedar menikmati secangkir teh di pagi hari. Aku tidak lagi tidur di sisi yang kosong, melainkan di tengah, memeluk diriku sendiri, merasakan kekuatan yang tumbuh di dalam. Rumah ini yang dulunya adalah monumen kesedihan, kini menjadi istana kemandirianku. Aku melanjutkan pendidikanku, meraih gelar yang sempat tertunda. Aku menemukan passion baru dalam membantu wanita-wanita lain yang mengalami kehilangan, menjadi relawan di sebuah yayasan. Aku berbagi ceritaku, tentang bagaimana aku terjatuh, tentang bagaimana aku hampir tersesat dalam godaan, dan tentang bagaimana akhirnya aku menemukan jalan kembali pada diriku. Setiap kali aku melihat mata mereka yang penuh harapan, aku tahu, perjalananku tidak sia-sia. Luka di hatiku memang tidak pernah benar-benar hilang. Ia ada, sebagai bekas luka yang mengingatkanku akan Rian, akan cinta kami yang singkat, namun abadi, dan akan pelajaran yang ia tinggalkan. Surat terakhirnya yang kutemukan di bawah pot bunga selalu menjadi pengingat bahwa kebahagiaan sejati tidak dicari dari luar, melainkan dibangun dari dalam. Aku tidak lagi mencari kehangatan dari sentuhan yang salah. Aku menemukannya dalam setiap langkah kecil yang kuambil untuk bangkit, dalam setiap tawa yang kubagi dengan teman-teman baru, dan dalam setiap senyum yang kuberikan pada diriku sendiri di cermin. Aku belajar bahwa kesepian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah ruang untuk bertumbuh, untuk menemukan kekuatan yang tak pernah ku tahu ada di dalam diriku. Dulu, aku adalah seorang istri yang bahagia, lalu seorang janda yang hancur, dan kemudian seorang wanita yang tersesat dalam kegelapan. Tapi kini, aku adalah seorang wanita yang utuh, wanita yang pernah jatuh, namun berhasil bangkit dengan kepala tegak, wanita yang pernah terluka,
namun kini mampu menyembuhkan dirinya sendiri dan orang lain. Mungkin suatu hari nanti akan ada cinta baru yang datang. Cinta yang tulus, yang tidak didasari oleh kesepian atau pelarian. Tapi untuk saat ini, aku bahagia dengan diriku. Aku telah memaafkan diriku atas kesalahan masa lalu, dan aku telah menerima takdirku. Ranjang pengantin itu, yang dulu dingin dan hampa, kini terasa hangat, bukan karena ada seseorang di sampingku, tapi karena aku telah menemukan kedamaian di dalamnya. Dan kebahagiaan yang sejati yang tak akan pernah bisa direnggut oleh siapapun. Aku tersenyum, menatap langit. Rian, aku tahu kamu bangga. Dan aku, akhirnya, benar-benar bahagia. Tamat.